Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada mahasiswa angkatan tahun 2018 yang tahun ini akan melaksanakan dan telah melaksanakan program internship 1 di tahun 2020. Saya akan menjelaskan panduan program internship 1 di masa pandemi COVID-19. Bagaimana sih laporan dari internship 1 di masa pandemi COVID-19 ini? Panduannya akan saya share dan sedikit penjelasan mengenai panduannya, yaitu berupa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa prosedur dari laporan program internship ini adalah boleh melaksanakan internship bila dengan persyaratan yang dipenuhi, dan apabila tidak melaksanakan internship maka melakukan program internship dengan project based learning atau project work, yang dimana syaratnya yaitu perusahaan dengan minimal pendapatan 75 juta dalam setahun, terdapat pemisahan fungsi minimal fungsi pencatatan, penerimaan kas dan pengeluaran kas, dan memiliki jumlah pegawai minimal 4 orang di luar pemilik dan tidak ada double fungsi. Itu perhatiannya, dan lanjut silakan bisa dibaca. Saya akan jelaskan ke poin yang pentingnya, yaitu tentang sistematika penulisan laporan internship 1. Bahwa sistematika ini dibagi menjadi 3 bagian, ada yang bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Apa aja isinya? Untuk bagian awal ada lembar judul, lembar persetujuan, ada lembar yang revisi nanti kalau sudah melakukan seminar internship, ada kata pengantar, ada ringkasan, ada daftar isi, daftar tabel, daftar istilah bila ada, daftar gambar bila ada, dan daftar lampiran. Nah, untuk isinya yaitu mulai dari bab 1. Untuk isi ini terdiri dari 4 bab, yang dimana bab 1 terdiri dari pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, tujuan internship, dan sistematika laporan. Dan bab 2 adalah landasan teori. 3 ada bab pembahasan yang terdiri dari profil perusahaan, analisis, deskripsi internship. Profil perusahaan diantaranya adalah gambar umum perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi, job desk, dan lokasi. Dan untuk bab 4 penutup yaitu adalah kesimpulan dan rekomendasi bila diperlukan. Di bagian akhir tidak lupa ada daftar pustaka dan daftar lampiran. Berikut adalah penjelasannya untuk bagian-bagian di atas. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan internship, dan sistematika pelaporan. Latar belakang itu adalah berisi uraian latar belakang, argumen atau alasan dari topik yang dipilih dalam laporan internship. Karena topik yang dipilih yaitu tentang sistem akuntansi, jadi silakan uraikan, dicari argumen dan alasannya. Latar belakang bukan menjelaskan alasan internship dan atau alasan penyusunan laporan internship. Latar belakang harus menunjukkan urgensi dari topik yang dipilih. Urgensi misalnya ditunjukkan dengan keunikan topik, isu mutakhir, keunikan industri, permasalahan atau risiko yang ditimbulkan atau adanya perbedaan pendapat. Setelah latar belakang nanti masuk ke dalam identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah menyatakan materi disesuaikan dengan berdasarkan latar belakang masalah di atas yang dirumuskan, dan desainnya biasanya adalah Liwawe 1H. Nah, ini apa aja yang harus ditampilkan? Ada 7 identifikasi masalah. Minimalnya yaitu adalah deskripsi kegiatan, maksimal 1 paragraf. Nanti isinya. Oke, ada pertama adalah deskripsi kegiatan, kedua adalah fungsi atau bagian terkait, 3 adalah dokumen terkait, 4 catatan akuntansi, 5 jaringan prosedur atau cakupan sistem, 6 adalah flowchartnya, dan ke-7 yaitu sistem pengendalian internal. Jadi kalian mengambil laporan ini harus ada bagian catatan akuntansinya, penjurnalannya.
Selanjutnya adalah tujuan internship. Tujuan internship itu bagian ini menguraikan tujuan penulisan topik internship. Biasanya ini tujuan mencerminkan dari uraian identifikasi masalah. Sistematika laporan ini adalah sub bagian dalam laporan internship. Bab kedua, landasan teori. Bab 2 berisi uraian teori yang terkait dengan laporan internship dan yang berkaitan dengan identifikasi masalah. Landasan teori ini berasal dari textbook, tata cara pengutipan, dan citasi disarankan menggunakan aplikasi Mendeley. 3. Profil perusahaan dan pembahasan. Nah, ini profil perusahaan. Apabila diizinkan, profil perusahaan ini dimasukkan namanya ya, dalam nama perusahaan. Bila diizinkan namanya dimasukkan, maka dari itu menulis profilnya. Bila tidak, maka mahasiswa menguraikan tempat internship secara umum tanpa menyebutkan nama tempat. Jika mahasiswa bekerja atau internship di KAP atau konsultan, maka mahasiswa dimasukkan tempat internship di mana divisi tempat internship dari KAP atau konsultan tersebut. Ya, begitu itu profil. Mulai dari gambaran umum perusahaan. Bagian ini menceritakan secara umum lingkup perusahaan, proses bisnis, ketentuan, peraturan, dan produk jasa yang dihasilkan. Kedua adalah sejarah perusahaan, itu adalah asal-usul berdirinya perusahaan. 3 adalah struktur organisasi perusahaan, ini berkaitan dengan struktur organisasi per bagian dari bagian turunannya. 4 job desk. Job desk ini memuat tentang tugas pokok masing-masing bagian dari semua bagian dalam struktur organisasi perusahaan, dan lokasi perusahaan itu berisikan informasi lengkap lokasi perusahaan, nomor telepon, fax, email, dan alamat email. Nah, pembahasan. Tentang pembahasan yaitu bagian berisi uraian kasus masalah yang menjadi topik pembahasan. Analisis menginterpretasikan identifikasi masalah dalam penulisan laporan internship minimal memuat bagian alur flowchart proses kerja ruang lingkup internship di salah satu bagian dan justifikasi masalah yang ada selama internship. Bila tidak lakukan internship, jadi kalian mengambil data atau capturean data dari proses bisnisnya. Tidak terdapat modifikasi flowchart proses kerja, mahasiswa hanya mengcapture, tolong perhatian, mengcapture proses bisnis yang terdapat dalam tempat internshipnya atau tempat pengambilan data kalian. Ini berbeda dengan tugas besar yang sebelumnya pernah dilakukan adalah redesign. Kalau untuk laporan internship ini adalah hanya capture. Deskripsi internship ini berbagian dari penjelasan aktivitas peserta program internship selama menjalani internship. Bila mahasiswa tidak melaksanakan internship, maka bagian ini ditiadakan. Tidak ada lagi pertanyaan deskripsi internship apabila yang tidak melaksanakan internship, artinya deskripsi internship ditiadakan. Karena nanti di lampiran ada absen, seharusnya di deskripsi internship muncul. Apabila tidak ada absen atau tidak melaksanakan internship, deskripsi internship jadi tidak ada. Selanjutnya bab 4, bab terakhir penutup, yaitu adalah kesimpulan bagian dari menyimpulkan dan menjawab dari identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Rekomendasi yaitu terkait dengan analisis. Bab 3 berupa hal-hal yang perlu diperbaiki, ini bila ada untuk rekomendasi. Oke, berikutnya adalah format pelaporannya. Saya garis besar saja bahwa bentuknya itu adalah kertas A4 dan 2 spasi. Yang jadi perhatian ada 2 spasi, New Roman, dan berukuran 12 fontnya. Oke, ini silakan dibaca untuk sistematikanya atau format penyusunannya. Ini untuk tabel, apabila ada tabel atau ada gambar. Dan daftar pustaka. Komponen yang ditulis dalam daftar pustaka meliputi pustaka dalam bentuk textbook maksimal 5 tahun ke belakang. Artinya apabila sekarang tahun 2020 diperkenankannya terakhir tahun 2014.
pustaka dalam bentuk jurnal ilmiah, peraturan atau kutipan dari majalah. Ini nanti daftar pustaka dibuat menggunakan Mendeley dengan citation style American Psychological Association atau APA 7 edition. Jadi tolong diperhatikan bahwa menggunakan APA 7 edition untuk citasi menggunakan Mendeley. Oke, untuk etika internship apabila melaksanakan internship dan etika berkomunikasi ketika dengan dosen pembimbing. Tolong diperhatikan sampai sudah menekan contohnya, tolong tidak asal dalam mengirimkan pesan. Nah, berikutnya, report mingguan. Bila ada anak yang melaksanakan internship, diharapkan membuat laporan atau report mingguan apa ya yang dikerjakan oleh kalian setiap minggunya. Ditulis dari sini adalah minggu pertama per tanggal. Jadi kalau 1 minggu itu 5 hari kerja, tulis ini adalah 5 hari kerja dengan aktivitas yang dikerjakannya apa saja. Saya menyediakan kurang lebih ada 3 bulan, kurang lebih ada 12 minggu ya 12 minggu. Berikutnya, absen bimbingan kegiatan internship 1. Ini bimbingan minimal pelaksanaan bimbingan yaitu adalah 6 kali. Bila kurang dari 6 kali maka dari itu tidak memenuhi kriteria dalam bimbingan. Mengapa 6 kali? Karena babnya ada 4. Paling tidak pertemuan 1 kalian mengkonsultasikan tentang judul, 2 bicara tentang latar belakang, 2 ketiga itu untuk bab 1, 4 bab 2, 5 bab 3, 6 bab 4, dan mungkin 7 itu ya lebih dari 6. 7 itu adalah full semua. Jadi tidak boleh ada anak yang mengumpulkan langsung bab 1 sampai bab 4. Waktu bimbingannya kurang lebih selama 2 bulanan untuk proses bimbingan. Untuk pengumpulan draftnya maksimal pada tanggal 25 Januari tahun 2021. Karena pelaksanaan sidang internship direncanakan tanggal 4 sampai 12 Februari tahun 2021. Saya menyediakan 10 kali bimbingan. Bila lebih dari 10 kali silakan di copy 2 saja kegiatan pembimbingan ini. Berikutnya, ini daftar hadir untuk mahasiswa yang internship per hari. Mulai apa kegiatan dilakukan, mulai dari waktu, tolong diparaf ya, dan nanti di bawahnya ini ditandatangani oleh kepala unit atau bagian yang ada dalam tempat internship kalian ya, jadi atasan kalian langsung. Ini untuk pembimbing, ini pembimbingnya nanti yang terakhir ketika setelah selesai sesi sidang baru boleh ditandatangan. Oke. Dan untuk ini mentornya, laporan daily atau weekly activity. Oh ya, ini jangan lupa cap perusahaan tolong ditambahkan ya. Berikutnya adalah feedback questionnaire. Ini diberikan kepada mentor atau kepala divisi atau kepala bagiannya. Dan nanti ada form penilaian yang dikirimkan oleh TOL. Selanjutnya adalah ini sudah diberikan surat persetujuan wali mahasiswa untuk melaksanakan internship di masa pandemi. Oke. Jangan lupa pengumpulan draft terakhir adalah tanggal 25 Januari tahun 2021. Selanjutnya silakan bisa kalian lihat, dan apabila ada yang ditanyakan dari panduan ini silakan ditanya di kolom komentar. Selanjutnya saya akan mengumumkan siapa pembimbing kalian. Pembimbing kalian dalam laporan internship ini. Siapa dia?
Ya, inilah nama pembimbing dari anak-anak yang melaksanakan atau program internship 1. Sama-sama lihat ya. Totalnya ada 63 anak yang melaksanakan atau mengontrak mata kuliah internship 1 di tahun 2020 ini. Selanjutnya mungkin ada penjelasan nantinya dalam bentuk live dan Zoom untuk komprek IAI dilaksanakan, rencananya dilaksanakan pada bulan Desember. Untuk komprek IAI akan dilaksanakan Zoom meeting untuk penjelasan bagaimana ujian online-nya. Sekian untuk penjelasan mengenai panduan laporan internship 1. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.